Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalan, saya Andri Herlambang dengan NIDN 0126121702. Saya adalah dosen tetap di program studi Teknik Industri pada Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer di Universitas Potensi Utama. Pada saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Video ini dibuat untuk memenuhi instrumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, bidang pengajaran yang biasa disebut PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Rekayasa Produktivitas. Berikut deskripsi singkat tentang mata kuliah Rekayasa Produktivitas. Pada mata kuliah ini, membahas tentang hubungan antara input dengan output, di mana semua unsur yang terlibat dalam suatu proses untuk menghasilkan output yang baik, berupa produk, barang maupun jasa, diproses dengan menggunakan berbagai metode baik secara manual ataupun secara massal serta pabrikasi. Mata kuliah Rekayasa Produktivitas ini mempunyai bobot 2 SKS. Sistem pembelajaran yang saya gunakan yaitu tatap muka secara langsung di kelas dengan penyampaian materi pembelajaran melalui bahan ajar seperti PowerPoint, video pembelajaran, modul, dan atau buku sebagai bahan referensi. Mahasiswa juga dapat melakukan diskusi dan tanya jawab pada saat proses belajar mengajar di kelas. Dan asesmen dilakukan melalui tugas dan kuis serta dapat dikumpulkan mahasiswa baik secara print out ataupun soft copy melalui classroom ataupun secara online. Capaian pembelajaran mata kuliah Rekayasa Produktivitas ada 4 tahapan, yaitu mahasiswa mampu merancang sistem terintegrasi yang memenuhi standar teknis yang relevan dalam teknik industri dengan mempertimbangkan aspek teknis dari komponen dan proses yang digunakan. Kedua, mahasiswa mampu merancang sistem terintegrasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan termasuk penggunaan sumber daya yang efisien dan berkelanjutan. Ketiga, mahasiswa mampu menggunakan hasil eksperimen dan analisis data sebagai dasar untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang tepat dalam berbagai situasi keteknik industrian termasuk perbaikan proses, desain sistem, dan strategi operasional. Dan yang terakhir, keempat, mahasiswa mampu merencanakan dan melaksanakan proyek dalam tim yang beragam. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah Rekayasa Produktivitas dalam 1 semester ini yaitu konsep dasar dari rekayasa produktivitas, sistem produktivitas, pengukuran produktivitas, kemudian hubungan profitabilitas dengan produktivitas, produktivitas perusahaan, pengukuran produktivitas dengan metode American Productivity Center, pengukuran produktivitas dengan metode Objective Matrix, memilih indikator produktivitas, serta menilai produktivitas, dan yang terakhir mengendalikan produktivitas dan memecahkan strategi dalam produktivitas. Untuk sistem penilaian mata kuliah Rekayasa Produktivitas yang saya terapkan berdasarkan indikator satuan acara perkuliahan mengikuti RPS yang memiliki 7 komponen penilaian, yaitu pertama, kehadiran 12%, tugas individu 20%, tugas kelompok 15%, presentasi proyek 10%, kuis 16%, ujian tengah semester 12%, ujian akhir semester 15%, dan untuk beberapa referensi yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Pertama, ada Gesper dengan bukunya Manajemen Produktivitas Total, Suman dengan Productivity Engineering and Management, Productivity Measurement, Evaluation, Planning, dan Improvement in Manufacturing and Service Organization. Ketiga, Mali P. Improving Total Productivity, dan keempat, Profesor Dr. Insinyur Sukarya Sinulinga, Rekayasa Produktivitas. Demikian pernyataan dari saya mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi perkuliahan, dan sistem penilaian pada mata kuliah yang pernah saya ampuh. Selanjutnya saya akan menyampaikan proses belajar mengajar tatap muka pada mata kuliah Rekayasa Produktivitas sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk pertemuan kita kali ini, saya ingin melanjutkan materi kita yang sebelumnya. Sebelum kita mulai, mungkin ada baiknya saya berdoa terlebih dahulu kita ya, untuk memulai PBM kita atau proses belajar mengajar kita. Baik, untuk
proses doanya, siapa mau mimpin? Boleh, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih pada rekan kita yang telah membawakan doanya. Baik, sebelum kita memulai PBM kita hari ini, mungkin ada baiknya saya akan merefresh kembali ya untuk materi kita yang minggu lalu. Bagi rekan mahasiswa yang ingin dan masih mengingat untuk materi kita yang minggu lalu, silakan boleh tunjuk tangan. Perkembangan definisi produksi. Jika output yang dihasilkan lebih banyak dengan input yang sama, maka produktivitas meningkat. Good, bagus sekali. Baik, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas atau memiliki topik tentang sistem produktivitas. Sebenarnya apa sih sistem produktivitas itu sendiri? Kemarin kita udah ada bahas tentang konsep dasar dari rekayasa produktivitas. Sekarang kita masuk ke sistem produktivitas. Nah, dalam sistem produktivitas kita ada beberapa elemen yang utama dalam sistem. Pertama, sini ada namanya apa ini? Input. Kemudian proses dan hasilnya apa? Output. Nah, ketiga ini merupakan suatu elemen dalam sistem produktivitas. Dan ketiga elemen ini akan menghasilkan feedback. Ya, feedbacknya apa? Salah satunya adalah apa? Produktivitas dan income atau profit atau juga margin. Oke. Nah, di sini merupakan salah satu konsep dalam sistem produktivitas di mana sejarahnya ya, negara Amerika Serikat sendiri pernah mengalami masa kelam dalam produktivitas. Di mana mereka sendiri kalah bersaing terutama dalam industri manufaktur dengan negara Jepang. Dalam hal ini, negara Jepang melihat di negara Amerika Serikat sendiri mempunyai standar hidup yang berbeda bagi karyawannya, ya. Salah satu mungkin kesejahteraannya, kedua apalagi pendapatannya atau salary-nya, kemudian apalagi penggunaan dari bahan energi dan lain sebagainya. Dalam produk yang mereka hasilkan ya, baik produk atau jasa, di Amerika Serikat sendiri mempunyai dampak yang sangat berbeda dengan produk-produk yang dihasilkan oleh negara Jepang. Karena negara Jepang melihat kondisi di Amerika Serikat sendiri tidak bisa dibawa ke negara Asia. Nah, itu menjadi celah atau perbandingan. Selain di negara Asia, mungkin dia akan menjadi apa? Pesaing dalam industri manufaktur secara global. Itulah yang dibaca oleh negara Jepang. Maka negara Amerika Serikat mengalami masa kelam dalam produktivitas. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas sendiri itu ada berapa poin. Salah satunya apa di sini? Dari investasi, rasio riset, biaya energi, etika kerja, dan kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan. Seperti tadi saya bilang, standar hidup, ya. Standar hidup di negara Amerika Serikat sama standar hidup di negara beberapa bagian di Asia itu berbeda. Pertama, kita lihat dari sisi apa? Makanan. Mungkin makanan sana lebih mahal nilainya daripada makanan di Asia. Itu salah satu standar hidup. Belum lagi masalah kesejahteraan mereka. Kemudian, dalam hal penciptaan produk, negara Amerika Serikat sendiri pada saat di tahun 1970-an atau 1980-an, produk-produk yang dihasilkan seperti kendaraan ya, mobil atau mesin, itu menggunakan bahan energi yang cukup besar. Nah, di situ produk-produk Jepang bersaing untuk menciptakan kendaraan atau mesin bagaimana menggunakan bahan bakar yang cukup irit. Nah, di situ produk yang dihasilkan negara Jepang sangat laris manis. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi dari produktivitas kerja sendiri di sini salah satunya apa? Pekerjaan yang menarik,
Kemudian apa lagi? Upaya baik. Upaya yang baik. Keselamatan kerja. Penglihatan atas maksud dan makna pekerjaan. Baik, kita lihat satu persatu. Pekerjaan yang menarik dan upah yang menarik. Ketika kita bicara produktivitas, ya, pekerjaan seorang itu tidak terlepas dari motivasi income yang layak, kerja yang sehat dan nyaman, apalagi ditambah dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Itu yang prioritas utama. Kalau Anda sendiri mendapat prioritas itu, saya yakin produktivitas Anda pasti meningkat. Tapi ketika kita mendapat pekerjaan dengan pressure yang tinggi, gaji yang tidak sesuai, tempat kerja yang tidak nyaman, saya yakin produktivitas Anda akan cepat menurun seiring dengan waktu. Itulah makanya rekayasa produktivitas diperlukan dalam sendi-sendi kehidupan kita. Terutama kita, orang teknik industri, harus memahami rekayasa produktivitas itu sendiri. Faktor ini sangat dominan sekali. Dalam sisi apa? Dari sisi kita mungkin suatu pengerjaan project, kita bekerja dalam suatu lembaga atau perusahaan, atau mungkin Anda menjadi seorang nanti ke depannya menjadi seorang entrepreneurship, produktivitas harus diperhatikan. Memang simple, sepele, tapi itu layak dan wajib Anda tingkatkan. Nah, disinilah Anda akan mempelajari bagaimana rekayasa produktivitas itu akan kita peroleh. Kemudian, dalam hal produktivitas, di sini ada dikatakan promosi dan perkembangan diri mereka sesuai dengan perkembangan perusahaan. Artinya apa? Ketika perusahaan memberikan apresiasi, maka karyawan juga harus menunjukkan apa? Inovasi dan kreativitasnya juga. Kalau kita bekerja dalam target, ya, kreativitas kita harus dimunculkan agar kita dapat apa? Memberikan kontribusi bagi perusahaan atau lembaga usaha. Ketika kita juga sudah memberikan kontribusi, maka apresiasi perusahaan apa yang diperoleh? Banyak. Anda bisa mendapatkan suatu promosi kerjaan, Anda dapat mendapatkan salary atau income atau gaji yang lebih signifikan, Anda dapat bonus, Anda dapat mungkin jalan-jalan. Nobody knows. Anda menjadi seorang karyawan yang terbaik, the best employee. Atau ketika Anda mempunyai suatu usaha, ya, jika Anda seorang entrepreneurship, usaha Anda akan terus meningkat, kan? Ingin meningkat nggak? Pasti ingin. Tidak mau stagnan atau berhenti di situ saja. Maka Anda harus juga memberikan motivasi bagi karyawan Anda sendiri. Dan di sini juga ada ditampilkan atau dibahas tentang bagaimana simpati perusahaan manajer atau perusahaan pribadi kepada karyawan. Nah, itu dia harus ada pendekatan juga secara emosional, ya. Karena produktivitas kembali lagi si karyawan itu akan kepada apa? Kepada mentalnya juga, kepada akan apa? Kenyamanan dia dalam bekerja. Itu dia. Kalau di dalam mungkin di luar, ya, di luar perusahaan Anda mempunyai masalah, Anda mempunyai mungkin problema yang mungkin akan mempengaruhi dalam produktivitas kerja Anda, itu akan mempengaruhi di internal atau di perusahaan. Itu secara otomatis. Makanya harus dipisahkan dan si perusahaan harus melakukan apa? Pendekatan secara emosional. Ini salah satunya, ya. Jadi karyawan itu dianggap aset perusahaan yang sangat luar biasa. Itulah produktivitas yang tinggi, ya. Jangan dijadikan apa? Jangan dijadikan sebagai apa? Pelengkap dalam satu perusahaan. Jangan, ya. Ini kita belajar dalam produktivitas. Kemudian produktivitas dengan parameter waktu baku di sini dikatakan menentukan efisiensi produktivitas dengan cara apa? Kalau capaian produktivitas kita tercapai dengan waktu yang tepat, ya, dengan target yang sesuai dari perusahaan,
Apalagi tadi seperti kata rekan kita sebelumnya apa? Ketika input diberikan sama, tapi hasilnya berbeda dari yang sebelumnya, itulah namanya produktivitasnya meningkat. Tapi ketika inputnya diberikan sama, hasilnya sama bahkan menurun dari sebelumnya, itulah namanya produktivitas menurun. Kalau sama mungkin agak sedikit warning atau lampu kuning. Yang bahayanya ketika dia turun output yang diberikan, maka itu akan terjadi lampu merah. Harus hati-hati. Ya. Baik bagi perusahaan maupun bagi owner atau pemilik usaha. Baik, sebelum kita tutup pertemuan perkuliahan kita kali ini, mungkin ada yang mau menanyakan, silakan. Ya, silakan. Nah, tadi kan Pak, faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja itu salah satunya adalah keselamatan kerja. Bisa nggak Bapak jelaskan apa maksudnya itu? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini salah satu faktor untuk meningkatkan produktivitas kerja adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Artinya, kita bekerja juga harus dalam sehat, nyaman, dan tidak ada gangguan lain. Dalam materi kita tadi ini sebelumnya saya sampaikan, kalau kita bekerja dalam lingkungan yang nyaman, maka muncul motivasi dan produktivitas kita kerja yang tinggi. Sehingga kita tidak memikirkan dampak-dampak hal lain. Apalagi ketika kalau kita bekerja, ya, tingkat kecelakaan tinggi, itu bahaya bagi produktivitas kita ke depannya. Oke. Baik, ada yang lain mungkin? Dewa. Ya, silakan. Apa yang menjadi faktor utama negara Amerika Serikat merasa kekalahan dalam bersaing dengan negara Jepang? Baik, terima kasih pertanyaannya. Di sebelum materi atau slide tadi saya sudah sampaikan, Amerika Serikat merasa kalah dalam produktivitas yang tinggi yang dilakukan oleh negara Jepang. Salah satunya apa? Penggunaan dari bahan bakar atau energi. Kemudian dari penggunaan tenaga kerja, ya. Di mana tenaga kerja tingkat produktivitas di Amerika Serikat, gaya hidupnya, standar hidupnya cukup tinggi. Ya, itu salah satunya. Kemudian produk-produk yang dihasilkan dari negara Amerika Serikat mempunyai apa? Atau memakai bahan energi yang sangat mahal atau tinggi atau boros. Sekarang kita lihat, Jepang sendiri sudah memproduksi produk-produknya, baik itu kendaraan atau mesin, menggunakan bahan energi yang cukup irit, ya, yang cukup irit. Itu merupakan salah satu perkembangan dari teknologi mereka, sehingga Amerika Serikat produk-produk yang dihasilkan sampai saat itu banyak ditinggalkan oleh negara-negara lain. Itu dia jawaban dari saya. Demikianlah materi hari ini yang bisa saya sampaikan. Cuma sebelum menutup pertemuan kita kali ini, ada kata-kata bijak yang bisa saya sampaikan. 10% pengetahuan Anda dapat diperoleh melalui apa? Bangku kuliah, ya. Tapi 90%-nya Anda perlu di mana? Bisa dari referensi buku, proyek, pengalaman hidup, dan lain sebagainya. Kalau gitu, saya tutup dan saya akhiri pertemuan kita kali ini. Namun sebelum kita tutup, kita absen dulu. Bisa? Baik. Ade Abdul, Andri Valen, Arnold Trijud, Billy Pratama, Gabriel, Ilham Raditya, Oke. Juwita Adela, M. Akbar, M. Hafiz, Pasha Ramadan, Renaldi, Regina, Siti Farah, Wesley Arianto, Trito Abimas, Jidan Fadila, dan Daniel Sitimorang. Baik, terima kasih untuk absen kita hari ini. Kalau begitu, kita tutup pertemuan kita kali ini. Akan kita lanjutkan di minggu depan, dan saya ucapkan terima kasih juga tadi yang sudah memberikan pertanyaan ya dari materi kita kali ini. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu depan.
Baik, Pak.